Assalamualaikum adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan belajar bersama Mutiara. Ini adalah kelanjutan dari video yang kemarin. Kemarin kita telah belajar mengenai garis sejajar, garis tegak lurus, serta jenis-jenis segi empat. Buat kamu yang belum menonton part 1 dan part 2 nya, nanti linknya ada di deskripsi, silahkan diklik. Kita lanjut ke pola dengan teselasi. Pada buku catatanmu, ayo desain pola teselasimu sendiri dengan menggunakan segi empat yang sama, jajaran genjang, belah ketupat, dan trapesium, kemudian warnailah. Seperti pada contoh, dua bangun itu digabungkan akan menjadi sebuah jajaran genjang. Kamu bisa warnai jajaran genjang tersebut sesuai dengan warna yang kamu inginkan. Lanjut, dua petak ini kalau digabungkan juga akan menjadi jajaran genjang. Apakah ada bangun yang lain? Ayo kita cari. Ternyata ada. Jika satu petak itu kita perhatikan lagi, itu adalah sebuah belah ketupat. Lanjut ke pola di bawahnya. Di bawahnya juga ada jajaran genjang. Ayo kita cari bangun yang lain. Selain jajaran genjang, ternyata juga ada trapesium di sana. Kamu bisa cari trapesium lain yang ada pada pola tersebut. Nomor 2, ayo cari pola teselasi yang ada di sekitarmu. Contoh bangun matras itu. Jika dilihat, bangun matras itu ada sebuah persegi. Kotak kecil itu persegi. Nah, mau diperbesar juga bisa. Kita pakai 4 kotak, itu juga persegi. Nah, selain persegi, ternyata juga ada persegi panjang. Panjangnya lebih panjang daripada lebar. Jadi itu adalah persegi panjang. Sehingga pada matras ini dapat membangun persegi dan persegi panjang. Lanjut ke sebelahnya, kamu perhatikan polanya. Pertama, kamu akan melihat di sana ada sebuah belah ketupat. Nah, jika belah ketupatnya itu diperpanjang, kamu juga akan melihat sebuah jajaran genjang. Jadi, kalau pada keset motif itu ada belah ketupat dan jajaran genjang. Ayo gambarlah suatu ilustrasi pada pola teselasi. Gambarlah suatu ilustrasi yang lucu pada pola teselasi untuk membuatnya lebih menarik. Nah, sekarang kamu lihat love ini, love yang tidak ada isiannya itu, dia akan membentuk sebuah trapesium. Kemudian kumpulan love yang di bawahnya juga akan membentuk sebuah jajaran genjang. Saatnya latihan, tulislah kata yang tepat pada kotak dengan melihat gambar di sebelah kanan. Pertama, suatu segi empat yang memiliki sepasang sisi berhadapan disebut dengan, perhatikan gambar di samping. Terlihat ada sepasang sisi berhadapan, itu berhadapannya itu sejajar, disebut dengan trapesium. Setelah kita pelajari video sebelumnya, kita akan mengetahui trapesium memiliki sepasang sisi berhadapan yang sejajar. Yang kedua, suatu segi empat yang kedua pasang sisi berhadapan disebut, perhatikan gambar di sampingnya. Ada kedua pasang sisi berhadapannya sejajar. Jadi ada dua pasang sisi yang sejajar disebut dengan jajaran genjang. 3. Suatu segi empat yang kedua pasang sisinya panjang disebut dengan, nah terlihat di samping adalah belah ketupat. Belah ketupat itu segi empat kedua pasang sisinya sama panjang disebut dengan belah ketupat. Gambarlah jajaran genjang seperti pada gambar di bawah ini. Di sini kamu bisa menggambar sesuai dengan gambar yang ada pada gambar tersebut dengan panjang sisi 4 cm, di atasnya 3 cm dan sudut 50 derajat. Kamu bisa gunakan penggaris serta busurmu. Yang ketiga, gambarlah sebuah belah ketupat yang panjang diagonalnya 5 cm dan 3 cm. Pertama, buat diagonalnya terlebih dahulu, diagonal dengan panjang 5 cm dan 3 cm. Setelah dibuat diagonalnya, selalu kamu pasangkan sisi-sisinya, maka terbentuklah sebuah belah ketupat. Lanjut ke persoalan 1. Pertama, ayo cari garis-garis yang tegak lurus dan sejajar, jelaskan alasannya. Di sini kamu bisa gunakan busur derajatmu, lalu kamu ukur satu-satu garisnya. Ingat, dan tegak lurus itu yang membentuk sudut 90 derajat. Kamu akan menemukan sudut C dan E itu saling tegak lurus karena dia sudut yang dibentuk adalah 90 derajat. Setelah itu kamu juga akan menemukan garis C tegak lurus dengan F karena membentuk sudut 90 derajat. Setelah mengetahui yang tegak lurus, kita masuk ke yang sejajar. Kalau yang sejajar itu berarti sudutnya itu sama. Setelah kamu cari sudutnya, ternyata sudutnya sama, itu adalah antara sudut B sejajar dengan sudut D. Nah, jadi garis B sejajar dengan garis D. Setelah itu kamu juga akan menemukan garis
E dan F, dia juga garis sejajar. Lanjut nomor 2, ayo gambar garis-garis yang saling tegak lurus dan sejajar dengan acuan garis A dan melewati titik B. Pertama kita akan menggambar garis tegak lurus terlebih dahulu. Ingat kalau garis tegak lurus itu sudut yang dibentuknya adalah 90 derajat. Ambil busurmu lalu tentukan sudut 90 derajat yang melewati titik B. Lalu tarik garisnya ke garis A sehingga akan terbentuk suatu garis tegak lurus. Nah, perintah kedua kita akan membuat garis sejajar dengan melewati titik B. Untuk garis yang sejajar kamu bisa gunakan penggaris. Kamu letakkan penggaris di garis yang A lalu kamu geser ke atas melewati titik B. Maka kamu akan menemukan garis sejajar. Nomor 3, perhatikan jajaran genjang di sebelah kanan. Isilah kotak dengan bilangan yang sesuai. Perhatikan sudut-sudut pada jajaran genjang. Sudut yang berhadapan itu sama besar. Sehingga kotak yang di atas itu 115 dan kotak yang di bawah itu adalah 65 derajat. Sama ya yang berhadapan sudutnya. Pada jajaran genjang, sisi yang berhadapan juga sama panjangnya. Jika yang di bawah 5 cm, maka yang di atas juga 5 cm. Jika yang di samping kiri 6 cm, maka yang di samping kanan juga 6 cm. Kemudian nomor 2, buatlah sebuah jajaran genjang yang memiliki panjang sisi dan besar sudut yang sama. Nah, kalau ini kamu bisa bikin di buku latihanmu sendiri dengan menggunakan busur derajat serta penggarismu. Lanjut, segi empat manakah yang memiliki sifat-sifat berikut ini? Nah, di sana sudah ada berbagai macam jenis segi empat mulai dari trapesium, jajaran genjang, belah ketupat, persegi, dan persegi panjang. Perhatikan lagi gambarnya, dua pasang sisi yang sejajar ada pada jajaran genjang, persegi panjang, belah ketupat, dan persegi. Berarti itu ada di B, C, E, dan F. Yang kedua yaitu keempat sudutnya sama besar. Nah, yang sudutnya sama besar itu ada di persegi panjang dan persegi sama-sama 90 derajat, yaitu pada bangun C dan F. Nomor 3, diagonalnya sama panjang. Untuk diagonalnya sama panjang itu dimiliki oleh persegi panjang dan persegi, yaitu di C dan F. Yang keempat, sisi yang berhadapan sama panjang. Sisi yang berhadapan sama panjang itu ada di jajaran genjang, persegi panjang, belah ketupat, dan persegi ada di B, C, E, dan F. Yang kelima, besarnya sudut yang berhadapan sama besar. Yang berhadapan sama besar ada di B, C, E, dan F. Dan yang keenam, tidak ada sisi yang sejajar. Nah, perhatikan lagi sisi yang tidak ada sejajarnya, yaitu ada di A. Di A itu tidak ada sisi yang sejajar. Lanjut ke persoalan 2. Dari 5 segi empat di bawah ini, pilihlah 2 segi empat yang memiliki sifat berbeda dengan yang lainnya. Nah, si Yosef bilang D dan E tidak dalam satu grup. Perhatikan D dan E. Jelaskan mengapa Yosef berpikir bahwa D dan E tidak dalam satu grup. Kita ketahui D itu adalah sebuah trapesium karena ada sepasang sisi yang sejajar. Sementara yang E dia tidak mempunyai sepasang sisi yang sejajar, sehingga itu berbeda. Kemudian kita ke Farida, A dan C tampak berbeda satu sama lain. Jelaskan mengapa Farida berpikir A dan C tidak dalam satu grup. Perhatikan itu A dan C, satu persegi panjang dan yang satu adalah persegi. Jadi Farida berpikirnya berdasarkan jenis bangunnya karena ada persegi dan persegi panjang. Nah, beda lagi dengan Kadek. Kata Kadek, Yosef dan Farida, kalian salah, aku menggambar diagonal pada setiap segi empat tersebut. Nah, sebenarnya pernyataan Yosef benar, itu D dan E tidak dalam satu grup karena diagonalnya juga berbeda. Nah, sementara untuk pernyataannya si Farida itu salah karena A dan C itu di grup yang sama atau satu grup karena dia memiliki diagonal yang sama panjang serta sudut yang sama besar. Lanjut nomor 2, gambar di bawah ini hanya menunjukkan diagonal-diagonal dari berbagai segi empat. Berikan nama dari berbagai segi empat tersebut dengan mengukur panjang dan besar sudut diagonal-diagonalnya. Nah, kamu bisa hubungkan garis-garis yang membentuk dari diagonal ini. Nomor 1 itu kamu bisa lihat itu adalah sebuah jajaran genjang. Sementara diagonal nomor 2 kamu perhatikan dia ada diagonalnya itu membentuk garis tegak lurus yang membentuk sudut 90 derajat dan ketika dihubungkan garisnya akan membentuk sebuah belah ketupat.
Nomor 3, perhatikan diagonalnya. Diagonalnya membagi 2 sama panjang dan panjang diagonalnya sama. Jadi itu adalah sebuah persegi panjang jika dihubungkan garis-garisnya. Nah, selesai sudah pembahasan kita pada bab 6 ini tentang segi 4. Kamu bisa mengulang videonya dari video part 1 sampai videonya yang part ini. Nah, bagi yang belum paham bisa kamu ulang-ulang lagi ya videonya. Nantikan video-video pembelajaran selanjutnya masih pada channel ini, Belajar Bersama Mutiara. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.